Sebelum nonton, subscribe dulu guys. Tak payah. Setelah mengenal kehidupan suku laut dan menelusuri sejarah maritim di Museum Bahari Bintan, perjalanan kita kali ini membawa kita pada salah satu simbol kebesaran budaya Melayu yang begitu melegenda, yaitu Lancang Kuning. Di tengah kejayaan peradaban Melayu pada masa lalu, laut bukan hanya menjadi sumber kehidupan, tetapi juga jalur perdagangan, diplomasi, hingga pertahanan kerajaan. Dan di antara luasnya lautan itu, berlayarlah sebuah kapal yang menjadi lambang kehormatan dan kekuasaan Melayu. Lancang Kuning bukan sekedar kapal biasa. Dalam sejarah dan hikayat Melayu, kapal ini dikenal sebagai simbol kebesaran kerajaan, keberanian para laksamana, dan kejayaan masyarakat maritim Nusantara. Nama lancang berarti kapal cepat, sementara warna kuning melambangkan kemuliaan dan kebesaran kerajaan Melayu. Jadi, kalau sekarang orang berlomba punya kapal pesiar mewah, zaman dahulu kerajaan Melayu sudah punya ikon kemewahan sendiri yang berlayar gagah di lautan. Bentuknya ramping dan cepat, dirancang untuk mengarungi sungai hingga samudera luas. Pada bagian haluan biasanya terdapat ukiran naga yang melambangkan kekuatan penguasa laut Melayu. Kapal ini digunakan untuk perdagangan, hubungan antar kerajaan hingga strategi pertahanan di lautan. Menariknya lagi, keberadaan kapal Lancang Kuning bukan hanya hidup dalam cerita rakyat, tetapi juga menjadi bagian penting identitas budaya Melayu hingga hari ini. Namanya diabadikan dalam lagu daerah, tarian tradisional, hingga simbol kebudayaan Melayu Riau. Dan melalui Museum Bahari Bintan ini, kita dapat melihat bagaimana sejarah maritim Melayu terus dijaga agar tidak hilang di telan zaman. Karena dari museum kita bukan hanya melihat benda-benda lama, tetapi juga memahami bagaimana sebuah peradaban pernah berjaya di lautan Nusantara. Dan sekarang kita akan mendengar langsung penjelasan mengenai sejarah Lancang Kuning dan koleksi maritim lainnya dari pihak Museum Bahari Bintan. Ini kapal Lancang Kuning ya Pak ya? Ya, ini kapal Lancang Kuning yang dipergunakan oleh kerajaan Melayu terdahulu. Nah, untuk Lancang Kuning ini ada beberapa bagian yang kita sebut. Nah, di situ disebut Lancang Kuning. Kenapa dikatakan Lancang Kuning? Ada bagian depan yang terdepan. Nah, biasanya bagian terdepan kepada perahu atau kapal itu adalah sau. Sau, oke. Sau. Nah, karena sau ini udah di depan, ada lagi yang di depan, makanya dia disebut lancang. Lancang. Karena lancang ini berwarna kuning, maka disebutlah Lancang Kuning. Nah, dari bagian-bagian dari perahu atau kapal itu, seperti sau, terus yang di bawah itu namanya lunas, terus yang di samping ini yang warna putih itu namanya pisang-pisang. Nah, yang kecil garis tegak-tegak itu namanya gading. Gading. Oh. Ya, ini bentuknya seperti gading gajah, makanya disebut gading. Berarti Pak, waktu zaman kerajaan kayak Dayang Celak, Dayang Marewa, apakah menggunakan kapal Lancang Kuning juga? Kalau waktu Dayang Celak itu sudah tidak ada lagi kapal Lancang Kuning. Dia cukup menggunakan perahu-perahu Melayu lainnya. Berarti kapal ini sebelum era Dayang Celak? Sebelum. Oh. Oke Pak. Oke Wak, penjelasan tentang Lancang Kuning telah disampaikan dengan baik oleh pihak museum. Tugas kita Wak, jangan lupa Wak, jangan asal dengar, tapi kita tak menyampaikan dengan anak cucu kita. Itu sudah menjadi tugas kita, agar generasi muda yaitu anak cucu kita mengenang atau mengingat atau tidak lupa dengan sejarah kita Wak. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai sejarah Wak. Oke Wak, semoga apa yang telah disampaikan dalam vlog kali ini menjadi manfaat untuk kita semua, menjadi ilmu pengetahuan yang berguna
Jika ada salah dan kata atau salah dalam berkata, mohon dimaafkan Wak. Oke Wak, markibul, mari kita pulang. Bye.